A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Apakah umur umat Islam hanya sampai 1500 tahun saja? Karena kalau hanya sampai 1500 tahun saja, tentu ini adalah hal yang mengerikan. Kita sekarang berada pada tahun 1444 Hijriah. Bila ditambahkan 13 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad, hitungan tahun Hijriah itu kan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi tahun sekarang 1444 Hijriah. Kemudian kita tambah 13 tahun sebelum hijrah. Berarti umur umat Islam saat ini adalah 1457 Hijriah. Artinya, waktu yang tersisa sehingga umat ini punah adalah 43 tahun saja. Ikhwatal iman, tentu 43 tahun ini waktu yang sangat singkat. Dan tentu banyak orang yang sangat khawatir ketika menanyakan masalah tersebut. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan bahas bersama secara ilmiah dan berdasarkan dalil. Apakah umur umat Islam 1500 tahun? Toib, ada hadis dari Rasulullah bahwa umur umat Islam 1 hari. Kemudian Allah tambahkan setengah hari. Dan kita semua tahu bahwa dengan hitungan akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu dunia. Kemudian setengah hari 500 tahun. Jadi ada beberapa ulama yang menarik kesimpulan bahwa umur umat Islam adalah 1500 tahun. Tetapi ada beberapa ulama lain yang menolak hal tersebut dengan alasan hadis ini hadis dhaif, hadis maudhu, hadis yang palsu. Ikhwatal iman, maka saya akan jelaskan sedikit bagi yang penasaran tentang hadis dhaif, sahih, dan maudhu. Bagaimana ada satu hadis yang bisa disebut dhaif dan satu hadis lain yang bisa disebut sahih? Siapa yang buat kategori ini? Rasulullah sendiri atau ulama? Dan apa yang bikin suatu hadis sahih dan apa yang bikin suatu hadis itu dhaif? Dhaif ini artinya lemah. Makanya saya akan menjelaskan soal ini dulu, dan ada cerita yang sangat menarik. Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi terakhir. Dan beliau juga merupakan guru dari semua para sahabat Rasulullah dan semua ulama, semua tabi'in, semua tabi'in. Jadi kadang-kadang Rasulullah mengucapkan sesuatu seperti khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ini adalah sebuah ucapan dari mulut Rasul, makanya disebut hadis. Para sahabat hidup dengan Rasul. Jadi jika merasa bingung, jika merasa butuh fatwa, tinggal pergi ke Rasulullah langsung dan bertanya. Di zaman Rasul memang sudah ada para sahabat yang mencatat tentang apa yang Nabi ucapkan. Seperti Abu Bakar pernah mencatat apa yang Rasul ucapkan tentang faraid sedekah. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah menulis hukum tentang tawanan perang. Kemudian juga beberapa sahabat mencatatnya. Tetapi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, para salaf, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mulai memimpin. Dan mereka mulai menghadapi beberapa masalah baru yang sesuai dengan zamannya. Dan ada beberapa masalah yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Maka mereka membutuhkan arahan Rasul. Tetapi Rasulullah sudah meninggal dunia. Jadi mereka mulai cek ulang ucapan Rasulullah atau yang disebut dengan hadis. Para sahabat berpencar mendakwahkan agama yang mulia ini. Jadi karena jauhnya jarak mereka membuat sebagian sahabat tidak mengetahui hadis yang ada pada saudaranya. Hal ini membuat mereka saling menulis hadis yang mereka punya, kemudian memberikan kepada sahabat yang lain yang tidak mengetahui hadis tersebut. Seperti tulisan Jabir bin Samurah kepada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Juga tulisan Usaid bin Khudair kepada Marwan bin Hakam berisi hadis Nabi dan beberapa keputusan atau pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan tulisan Zaid bin Arqam kepada Anas bin Malik. Mereka mulai bertanya-tanya, "Ya fulan, kamu dengar Rasulullah membahas masalah ini atau tidak? Kalau kamu dengar, apa yang beliau ucapkan?" Tetapi masalahnya ikhwatal iman, setelah berlalunya era para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mulai ada orang yang tidak baik. Orang yang mengaku dengar hadis dari sahabat, tetapi ternyata dia tidak pernah ketemu sama sahabat. Rasulullah mengucapkan kepada sahabat dan sahabat itu mengucapkannya kepada orang lain dan orang lain itu mengucapkan kepada orang lain lagi. Jadi ada yang mengaku dengar dari sahabat, ada yang mengaku dengar dari tabi'in, ada yang mengaku dengar dari tabi'ut tabi'in, tetapi informasinya tidak benar. Dan dia tidak pernah ketemu sahabat atau tabi'in tersebut. Makanya para ulama kita mulai buat peraturan untuk menolak atau menerima ucapan yang diduga ucapan Rasul SAW. Dari sini muncul hadis sahih yang artinya hadis benar,
dan hadis dhaif yang artinya hadis lemah, dan hadis maudhu yang artinya hadis palsu. Dan hadis sahih itu adalah ucapan yang 100% Rasulullah pernah mengucapkannya. Sudah dipastikan, sudah lolos dalam semua peraturan yang sangat ketat yang para ulama buat untuk menerima hadisnya. Tetapi hadis dhaif itu hadis yang lemah. Tidak pasti 100% Rasulullah mengucapkannya. Karena dalam hadisnya ada sebuah kendala. Misalnya, salah satu orang yang menyampaikan hadis ini atau dengan istilah lain meriwayatkan hadis ini terkenal dengan orang yang suka berdusta. Dan ini pasti bukan dari para sahabat, bukan dari tabi'in, bukan dari tabi'ut tabi'in. Maka karena dia terkenal dengan suka dusta, hadisnya tidak diterima karena tidak pasti 100% dia jujur. Atau misalnya, ada orang lain yang mengaku dengar dari sahabat, tetapi setelah dicari-cari ternyata orang tersebut tidak sejaman dengan sahabat. Jadi seperti ini sedikit penjelasan hadis dhaif dan hadis sahih. Taib ikhwatal iman, jadi umur umat Islam itu 1500 tahun, itu hadis yang dhaif, belum tentu, belum pasti disampaikan oleh Rasul SAW. Apalagi orang yang suka mengulangi hadis ini, mereka biasanya bilang seperti ini, umur agama Islam, dan ini kekeliruan yang sangat besar. Karena agama Islam itu bukan agama yang baru. Umat Nabi Muhammad ini salah satu umat Islam, karena Islam itu agama Allah. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Inna dina indallahil Islam. Nabi Adam beragama Islam, Nabi Musa beragama Islam, Nabi Ibrahim beragama Islam, Nabi Isa beragama Islam. Jadi kalau kita membahas persoalan ini, tidak tepat kita mengatakan umur agama Islam. Lebih tepatnya kita menggunakan kalimat umur umat Nabi Muhammad. Jadi ikhwatal iman, tidak ada satu dalil pun yang sahih menyebutkan bahwa umur umat Nabi Muhammad hanya 1500 tahun atau tidak sampai 1500 tahun. Maka sekarang kita akan cek validasi klaim tersebut. Berdasarkan klaim tersebut, umur umat Nabi Muhammad tinggal 43 tahun lagi. Berarti sudah dekat. Jadi kita akan hitung sama-sama apakah klaim ini benar atau tidak. Sekarang tahun berapa? Tahun 1444 Hijriah. Ditambah lagi 13 tahun sebelum hijrah berarti tahun 1457 Hijriah. Anggap saja, kita anggap umur umat Islam 1500 tahun. Berarti tinggal 43 tahun. Dan seperti yang kita semua tahu bahwa kita ini umat terakhir. Berarti setelah kita bakal datang hari kiamat. Dan bumi ini bakal dihancur leburkan. Dan sebelum kiamat besar, maka ada yang namanya tanda-tanda hari kiamat. Ulama kategorikan tanda-tanda tersebut ke tanda kecil dan ke tanda besar. Kalau soal tanda kecil, banyak sekali yang sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad. Dan banyak sekali juga yang belum muncul sampai hari ini. Anggap saja bahwa semua tanda kecil itu sudah muncul dan kita sedang menunggu tanda besar hari kiamat. Kira-kira ikhwatal iman, tanda besar hari kiamat itu makan waktu berapa tahun? Misalnya, ada perang Armageddon, Malhamah Kubra. Ini tidak disebutkan makan waktu berapa tahun. Anggap saja 2 tahun misalnya. Kemudian Imam Mahdi dalam hadis sahih akan hidup selama 7 atau 9 tahun. Kemudian Dajjal 1 tahun 3 bulan. Nabi Isa akan turun di akhir zaman dan hidup selama 40 tahun. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj tidak disebutkan makan waktu berapa tahun. Dukhon tidak disebutkan juga makan waktu berapa tahun. Munculnya binatang melata dari perut bumi, matahari dari arah barat. Jadi misalkan ya, semua itu 55 tahun. Tetapi sesuai klaim tersebut bahwa umur agama Islam 1500 tahun lagi, hanya tinggal 43 tahun. Jelas ini sudah lewat dari perhitungan kita. Kemudian ikhwatal iman, ada satu lagi. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa akan ada era kenabian, yaitu era kenabian beliau sendiri, dan era tersebut akan tetap ada sampai Allah mengakhirinya. Kemudian akan ada era khilafah yang mengikuti metode kenabian sampai Allah mengakhirinya. Kemudian akan ada kerajaan menggigit sampai Allah mengakhirinya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator, era kekuasaan diktator sampai Allah mengakhirinya. Jadi ikhwatal iman, ini adalah hadis sahih. Dan era kerajaan yang menggigit itu berakhir dengan runtuhnya kekuatan besar di dunia, seperti Uni Soviet, Turki Utsmani, Jerman dan lainnya. Kemudian kita sekarang di era kekuasaan diktator, dan baru 100 tahun di era tersebut. Dan 100 tahun itu bukan waktu yang bisa dibilang lama dalam sejarah umat. Dan tidak disebutkan kapan era ini akan berakhir. Era ini tidak mesti ada di semua negara. Misalnya di Indonesia, alhamdulillah kondisi kita jauh lebih baik dari negara-negara Arab yang menderita gara-gara era ini. Jadi tanda besar hari kiamat keluar semuanya hanya dalam waktu 43 tahun, ini tidak masuk akal. Tunisia ketika mereka mau menggantikan presiden dengan presiden yang baru, mereka membutuhkan waktu 24 tahun.
Mesir ketika mau menggantikan presiden dengan presiden yang baru membutuhkan waktu 30 tahun. Libya ketika mau menggantikan presiden dengan presiden yang baru membutuhkan waktu 42 tahun. Jadi, menurut banyak asatidz lain bahwa klaim ini tidak masuk akal dan tidak benar sesuai agama. Umur umat Islam, umur umat Nabi Muhammad bukan 1500 tahun dan tidak ada yang tahu berapa umur umat ini. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika didatangi Jibril lalu ditanya, "Matas sa'ah, kapan kiamat?" Qala lahu balil mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Kata Rasul, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Dan dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Yas'alukan nas anis sa'ah, qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba." Wahai Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang kiamat. Jawablah, hanya Allah yang mengetahui ilmunya. Dan tahukah kamu, mungkin hari kiamat sudah dekat. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Wahai Rasul, kapan kiamat? Qala madza adatta laha. Rasul menjawab, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari itu? Maksud Nabi, lebih baik engkau fokus pada sisi persiapan untuk menyambut hari itu. Jadi pertanyaan kapan kiamat, berapa umur umat Nabi Muhammad itu pertanyaan yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu kita menyiapkan diri supaya kalau misalnya kiamat terjadi besok, kita merasa kita sudah memenuhi kewajiban kita terhadap agama kita, terhadap negeri kita, terhadap keluarga, anak, istri, orang tua kita. Karena tidak ada yang tahu sama sekali kapan kiamat termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk beribadah sampai hari terakhir. Adapun tentang kapan terjadinya, maka kiamat pasti datang tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa kullu atin qarib, dan semua yang akan datang itu dekat. Semoga kita semua termasuk orang yang amalannya dan perbuatannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk ahli surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Semoga video singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.